Bos, kamu juga lembur? Ya, sedang lembur. Lagi pula kalau pulang, aku juga harus urus pekerjaan. Kamu, kenapa juga lembur? Aku tidak membayarmu uang lembur. Aku rajin bisa menutupi kekurangan. Aku benar-benar harus senang punya karyawan sepertimu di perusahaan. Asalkan tidak sedih punya karyawan sepertiku. Sebenarnya dalam hidup ini, di tahap yang berbeda. Kita melakukan hal yang berbeda, menanggung hasil yang berbeda. Beberapa hal tidak perlu dipikirkan. Sekarang sudah cukup malam. Mau aku antar pulang? Tidak usah, aku masih harus cari Bosin. Xian Li. Dia mungkin tidak ingin melihatmu sekarang. Aku ingin menyerahkan file ini langsung padanya. Aku mau tunjukkan sesuatu. Jika kamu benar-benar ingin menemuinya, aku bisa antar kamu. Tapi hasilnya belum tentu memuaskan. Masih mau pergi? Pergi. Hai Lauli. Jemput aku di bawah 10 menit lagi. Bos, aku penasaran, kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Apa kamu tidak punya SIM Cina? Bosin ada di sana. Bagaimana? Tidak menyangkakan? Ternyata Bosin seperti ini di belakang layar. Dia masih lebih hebat lagi. Hai Bosin. Ada APA? Aku sudah selesaikan analisis untuk Rixintek. APA? Analisis Rixintek sudah selesai. Mau lihat? Sekarang waktuku pribadi, aku tidak punya kewajiban. Membantumu bekerja, bicarakan saat kerja nanti. Aku sama sekali tidak ingin memujimu karena lembur. Tentu itu hakmu, tapi menurutku sangat bodoh. Di sini terlalu berisik, ayo keluar. Ayo. Sudah larut, aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Sudah cukup merepotkanmu. Sudah larut, tidak ada bus. Aku pulang naik taksi ya. Kamu tega naik taksi? Bos Cheng, di hatimu aku pelit banget ya. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Shen Ho. Kok minum sampai segitu banyaknya? Tadi kamu nelpon aku ya? Aku gak keangkat. Aku yang nutupin. Soalnya aku kira kamu sibuk. Jadi gak berani nelpon. Ayo, bangun.
Aku buatkan kamu air madu ya. Siau-siau. Kamu tahu gak, bir sama minuman keras diminum campuran. Perutku rasanya mau muntah semua, untung kontraknya udah ditandatangani. Sudah bekerja keras ya. Asal saat aku butuh kamu. Bisa dengar suaramu dan lihat wajahmu. Rasanya gak capek sama sekali. Masih enggak enak badan? Udah enggak? Tenang aja. Siau-siau. Lambat laun. Ibuku pasti bakal setuju kita bersama. Aku pasti bakal buktiin ke dia, perasaan kita bisa melewati segala rintangan. Kok bisa yakin banget sih? Soalnya nenekku dulu juga gak setuju. Ibuku sama bapakku bersama. Ujung-ujungnya kan tetap jadi satu. Beneran? Kakek nenekku petani, ibuku juga gak kuliah. Bapakku lahir di kota besar. Anak kuliahan beneran. Akhirnya jadi PNS pula. Saat mereka berumur 26 tahun. Gak peduli omongan kakek nenek, Eyang Putri. Diam-diam ambil kakak terus nikah. Akhirnya. Lahir deh calon suamimu. Kamu tahu gak? Ibuku juga pernah ngalamin ini, kok sekarang jadi. Mirip banget sama nenekku dulu. Tapi aku yakin, dia pasti bakal ngerti. Dulu mereka aja gak menyerah, aku anak mereka. Masa iya aku nyerah? Siau-siau, kamu gak percaya ya? Aku percaya, semuanya pasti bakal baik-baik aja. Dan, aku ingin berjuang bersamamu. Siau-siau. Ibuku pasti berpikir aku masuk perusahaan karena kamu. Sekarang kamu pergi. Mereka pasti pikir aku tidak bisa bertahan. Kali ini aku harus membuktikan pada mereka. Aku serius ingin bekerja dengan baik. Siau-siau. Kamu bilang, ibumu. Jangan-jangan juga tidak suka aku. Kamu tidak pernah cerita tentang ibumu. Dia orang seperti apa? Apakah dia akan menyukaiku? Dia akan menyukaimu. Benarkah? Nanti kalau ketemu ibumu, aku akan bawa banyak-banyak hadiah. Aku akan ajak dia periksa kesehatan, lihat kondisi tubuhnya. Aku juga akan ajak dia jalan-jalan, traveling, aku. Sudah, waktunya sudah malam. Besok kamu masih harus kerja. Malam ini kamu tidur di sini saja. Aku tidur di mana? Tidur di sofa. Aku mau cuci muka dulu. Masalah ibumu. Kamu sudah cerita padanya.
Shenhou tahu tidak? Jadi kalau kalian berdua bersatu, sudah pasti tidak bahagia, kalian akan sangat menderita. Aku sudah pernah mengalami, kamu mengerti apa yang kukatakan. Dong Feng, kenapa lagi 8 bambu, Pung? Pung, apa saja kamu, Pung? Jangan karena keberuntunganmu jelek, salahkan aku. Kamu ini cari masalah ya, F.I.C. Benar-benar. Dia tadi tidak Pung, sekarang Pung. Kamu takut kalah uangnya? Bukannya sudah janji hari ini tidak main uang. Main mahjong tidak pakai uang, apa serunya? Kemarin sudah janji tidak pakai uang, hari ini tidak pakai uangnya, main serius. Tidak pakai uang, main santai saja. Ayo, giliranmu, main santai. Tidak pakai uang, main santai saja, Xiaowang. Platform investasimu itu, akhir-akhir ini ada hasilnya. Ada. Bukannya semakin besar investasi, semakin tinggi hasilnya. Betul. 40.000 ku itu dapat berapa? Proyek besar ini pasti harus jangka panjang. Hasilnya mana bisa cepat begitu? Sabar dong. Aku cuma tanya-tanya aja. Uang itu juga pinjam dari teman lagi butuh banget. Minta dibalikin. Kak Jong. Apaan sih? Gak ada urusan sama kalian, jangan ikut campur. Kalian ngapain? Diam. Lu Qingfeng ya? Utang 160.000, kapan mau bayar? 160.000? Kok bisa segitu banyak? Kak, tadi kamu bilang temenmu itu? Ya mereka tuh. Kalian main dulu aja. Aku masih ada urusan. Maaf ganggu ya. Hei Jai, Xiaochen, pagi. Datang pagi. Yan Xiaochen, kamu tadi malam jangan-jangan pergi. Lain kali ajak aku. Oke, lain kali ajak kamu. Jangan-jangan kamu semalam lembur di kantor? Iya, Kamu gak tahu ya Sinli paling benci karyawan lembur? kenapa dia benci karyawan lembur? Aku kasih tahu ya, Sinli paling anti. Buang-buang waktu di kantor, di matanya. Itu tanda gak bisa kerja. Alasan aku minta pindah ke tim Sinli. Karena aku tahu dia gak pernah maksa karyawan lembur. Urusan kayak gini aja gak diteliti, gimana mau survive? Halo, Tante Tian. Xiao Chen, ada masalah besar. Ibu aku kenapa lagi? Ibumu dia utang rentenir. Debt collector udah datang ke rumah. Nyariin ibumu dari warung mahjong sampai ke rumah. Bikin rumahmu berantakan. Aku ngerti. Cara bicaramu kok mirip ibumu ya? Ibumu juga santai aja kayak gak ada masalah. Rumahmu udah diobrak-abrik, debt collector bilang. Kasih waktu 2 hari lagi. Kalau ibumu masih gak bisa bayar, jarinya bakal dipotong. Ibu utang berapa? Kayaknya 160.000. Jalan. Aku mengerti, Bibi Tian. Tolong, jaga ibuku dengan baik sekarang. Masalah uang. Aku akan cari cara. Baik. Terima kasih. Ya ampun.
Ada APA, Xiaochen? Tidak apa-apa. Li Hui, aku harus pergi sebentar. Nanti kalau Xin Li datang, tolong bilang aku minta izin. Baik. Terima kasih. Ada apa lagi ini? Selamat pagi. Dia baru pulang kerja. Barusan kamu bilang apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Hai, Xiao Xiao. Kamu datang kenapa? Shen Hou ada di kantor? Ada. Kenapa? Dia hari ini tidak pergi ke toko? Tidak pergi. Tadinya mau pergi, tapi tadi malam. Tanda tangan kontrak dengan klien, sampai mabuk berat. Sekarang tidur di kantor bos Liu. Terima kasih. Aku mau lihat dia. Yang di kantor itu Xiao Shen? Tidur di kantor. Jangan bicara lagi, akhir-akhir ini dia seperti berubah. Sangat rajin cari proyek. Nah, Hampir seperti pekerja teladan. menurutmu? Sebagai sales, ini adalah jalan yang harus dilalui. Tapi untuk Shen Hou berbeda. Dia tidak perlu melalui ini untuk membuktikan dan mengubah dirinya. Dia seorang manajer. Dia melakukan ini hanya membuang waktu muda dan hidupnya. Merendahkan dirinya sendiri. Data semua proyek investasi kuartal lalu, serta analisis dan ringkasannya sudah dibagikan ke tangan kalian semua. Jadi, mari kita persilakan Li Hui untuk menjelaskan kepada kita semua. Baik, Hack excellently. Begini, dari data yang kalian pegang, bisa dilihat bahwa departemen kita di kuartal lalu, untuk bidang internet kita, Ada juga bidang ekonomi berbagi. untuk melakukan beberapa perkembangan. Nah, saat ini, sudah termasuk dalam sepeda kuning, dan power band berbagi jeruk. Total ada 13 perusahaan yang sudah kami tarik ke dalam tim kami. Jadi sekarang, maaf ya, aku angkat telepon dulu. Lanjut. Oke, total ada 13 tim startup. Halo, ada masalah ya? Iya, ada sedikit masalah. Keluarga yang berhutang 16.000 yuan ditagih sampai rumah. Keributannya cukup besar. Aku baru mau ke sana lihat. Oh, jangan buru-buru ke sana dulu. Aku cari cara dulu. Baik, begitu saja. Kami juga sangat yakin bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sebenarnya saya Di belakang kami masih ada ini. Termasuk kontrak. Boss Cheng Oak. Sebenarnya saat ini, blockchain ini
Nanti akan dikirim ke kalian. ITU laporan hari ini. Sepertinya Bos Chen tidak terlalu puas dengan kerja kami kuartal lalu. Kuartal lalu hasilnya bagus. Sore ini, aku dan Bos Cheng yang traktir. Oh. Terima kasih Bos Chow. Terima kasih Bos Cheng. Kalau begitu, rapat hari ini sampai di sini. Aku ada urusan dulu keluar. Nanti susah ya. Sore aku yang traktir. Terima kasih Bos Cheng. Kalau begitu kita bubar. Kamu langsung kirim ke emailku. Nanti aku kirim data klien ke kamu. Oh. Kalau butuh telepon ya. Halo Wei Tong. Hello, Xiao Chen. Kamu sekarang ada uang tidak terpakai. Bisa pinjamkan sedikit? Mau pinjam berapa? Aku kasih semua. Agak banyak. 16.000. 16.000. Kamu yakin bilang 16.000? Aku yakin. Mendesak? Mendesak. Aku ingin bilang, kalau kamu nggak buru-buru, aku coba cari cara buat bantu. Tapi kamu tahu sendiri aku nggak kerja, jadi tabunganku nggak sampai 1/10 dari yang kamu butuhin. Xiao Chen, ada apa denganmu? Ada masalah di keluargaku. Kamu udah bilang ke Shen Hou belum? Aku nggak mau dia tahu. Aku ngerti. Jangan panik, aku bantu cari solusi. Tapi aku nggak yakin bisa bantu banyak. Oke, makasih ya. Nggak nyangka kamu jarang kontak. Pas kontak malah bawa masalah gede. Bercanda kok, aku bantu cari jalan. Maaf merepotkan. Dadah. Bos Cheng, Awalnya cuma mau beli kopi. Lalu lihat ada yang mirip kamu, jadi mampir. Nggak nyangka beneran kamu. sekarang aku sadar. Perkataanmu selama ini benar semua. APA. Tentang pahitnya hidup. Yang emang bagian dari kehidupan. Kalau nggak bisa dihindari, ya belajar untuk menikmatinya. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Mau tahu? Setelah merasakan pahit, baru bisa merasakan keindahan hidup yang sesungguhnya. Maksudnya, kalau mau sampai di masa baik, harus melewati masa sulit dulu. Ini termasuk motivasi gitu? Ada APA? Masalah asmara? Atau keluarga? Sampai kerjaan kamu tinggal, pasti serius. Masalah besar yang bisa terjadi padamu. Ya cuma itu-itu aja, gampang ditebak. Aku sekarang sangat butuh uang. Butuh berapa? 160.000. Masalah keluarga. Udah cari Shen Hou? Shen Hou juga baru kerja. Dia pasti nggak punya uang segitu. Kalau aku minta, dia pasti minta ke mamanya. Terus kalau dia minta ke mamanya,
Bukankah ini membuktikan ucapan ibunya? Aku tidak mau mengaku kalah. Sepertinya kamu masih terjebak. Apa maksudmu? Di kepalamu sekarang, menang atau kalah. Masih tergantung pada ucapan Ibu Shenhou yang dia katakan padamu hari itu. Masih tergantung pada apakah kamu akan membebani Shenhou. Tapi kemenangan sejati tidak ada di sini. Kamu dan Shenhou berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, pasti akan saling mempengaruhi. Perbedaan realitas yang tidak bisa didamaikan akan menciptakan bayangan. Dan tekad kalian untuk saling memaafkan adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Atau cahaya menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi, bagimu, Shenhou, itu apa? Apa yang kamu katakan sekarang terlalu abstrak. Aku agak pusing sekarang. Aku lebih peduli dari mana aku bisa mendapatkan 160.000. Bagaimana jika aku bilang? Tapi kurasa, kamu tidak perlu sampai 3 tahun untuk melunasinya. Kamu kan sedang bertanggung jawab untuk analisis proyek Rixin Technology? Kalau kontraknya berhasil ditandatangani, kamu bisa dapat komisi. Di akhir tahun juga ada bonus tahunan. Kalau dihitung, mungkin bisa sampai 6 digit. Sebenarnya, 160.000 bukan. Sudah lama aku tidak melihat barang kuno seperti ini. Meskipun kuno, tapi efektif. Aku keluar dulu. Tunggu. Kalau kamu keluar begitu saja, orang di perusahaan akan mengira aku menyuruhmu menandatangani kontrak perbudakan. Ada tamu. Apa aku harus mengetuk pintu? Kapan kamu pernah mengetuk pintu? Aku keluar dulu. Tunggu. Ini kopi untukmu. Zhuan, kamu minum kopi lagi? Apa kamu juga makan es krim? Kamu tahu tidak? Kamu bisa sakit perut kalau begini. Setiap kali kamu sakit perut, aku yang harus memberimu obat. Aku juga sedih kalau kamu sakit perut. Cepat, minum obatnya. Airnya juga sudah pas. Tidak apa, aku. Perutku tidak sakit. Saka-saka camel. Ibu,
160.000 sudah ditransfer ke kartumu. Hubungi aku segera setelah melihatnya. Yan Xiaochen. Buchan, kamu pergi kemana? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan. Selama kamu pergi, kamu akan mendapat perhatian dari Kak Xin Li. Kamu tidak membantu aku mengajukan cuti. Aku sudah mengajukan. Masa ia tidak? Aku sudah mengajukan sebelum rapat. Dia terlihat sangat tidak peduli, bahkan tidak mengangkat kepala. Oke, rapat. Tapi di tengah rapat, entah kenapa, Bos Cheng tiba-tiba pergi. Setelah rapat selesai, dia bertanya lagi padaku. Tahu Yan Xiaochen, kenapa minta cuti? Aku harus bilang apa? Apa kamu ke Bos Cheng? Ngomong apa sih? Bercanda, jangan serius-serius amat. Cuma nggak ngerti, Kak Xin Li. Kenapa bisa begitu nargetin kamu? Nggak ada yang nargetin atau enggak? Punya atasan yang tegas itu bagus. Lihat kamu baru datang, takut kamu salah langkah. Ngomong-ngomong, info aja. Kak Xian Li dan Bos Cheng. Hubungannya spesial. Spesial gimana? Katanya, Kak Xian Li dan Bos Cheng. Mereka sudah kenal sejak kuliah di luar negeri. Bos Cheng memulai bisnis di luar negeri. Kak Xian Li menemani dia, langkah demi langkah, membangun Duohe Capital. Tapi setahun yang lalu, Bos Cheng tiba-tiba memindahkan semua operasi perusahaan kembali ke dalam negeri. Kak Xin Li ikut dia pulang bersama. Kalau dihitung, dia bersama Bos Cheng lebih lama daripada Bos Kyo. Jangan lihat posisi Bos Kyo lebih tinggi dari Kak Xin Li, dia ketemu Kak Xin Li. Juga harus waspada. Kenapa tidak mau tanda tangan? Ini tidak sesuai. Aku nggak peduli, harus tanda tangan. Ada info dalam juga. Kak Xian Li dan Bos Cheng keluar bilang masih single, tapi Kak Xin Li tidak hanya tahu kode pintu rumah Bos Cheng, sering juga menginap di rumah Bos Cheng. Jadi, semua tanda menunjukkan Kak Xian Li dan Bos Cheng adalah yang disebut hubungan rahasia kantor. Hubungan rahasia kenapa? Apa ada sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan secara terbuka? Mungkin Bos Cheng ingin menghindari kecurigaan. Kamu pikir? Di perusahaan banyak yang suka bergosip. Ribet banget, Xin Li Jie juga nggak minta pengakuan. Cuma pengen hidup tenang aja bersama Bos Cheng. Kalau dipikir-pikir, si penyihir juga nggak gampang ya. Yan Xiaochen, kamu masih tahu sesuatu lagi nggak? Apa yang bisa aku tahu? Sepeten dong. Aku mohon, Bang, otakku sekarang. Kacau banget, kamu malah di sini ngajak gosip. Bisa nggak diam sebentar? Cuma bercanda kok, serius amat sih. Cepetan kerja. Aku pergi dulu. Jangan ikut campur. Shen Ho. Lihat siapa yang datang menjemumu. Bu. Kok ibu datang? Bos Ho. Kalian ngobrol dulu, aku ke bagian keuangan ambil laporan bulan ini. Kamu sibuk aja. Bu, aku gak sengaja malas-malasan. Aku kemarin sama Paman Liu pergi negosiasi proyek. Aku capek banget. Aku tahu. Ibu nggak marah, ibu kasihan sama kamu. Paman Liu di belakang sering banget puji kamu. Kalau capek,
tidur lagi sebentar. Bu, aku pasti bakal kerja keras. Jadi hal yang kamu janjiin aku waktu itu. Jangan lupa ya. Ibu mau ngomongin sesuatu. Yan Xiaochen ini, kamu duduk dulu. Bodoh amat. Kamu ngasih segalanya buat dia. Kamu pikir itu worth it? Tentu worth it lah. Bu, maksud ibu apa sih? Begini ya. Beberapa hari lalu aku kebetulan lewat di bawah gedung tempat Yan Xiaochen kerja. Ketemu dia. Paul liat dia sama bos mereka. Yang namanya Cheng Zhiyuan, katanya kenal sama kamu. Kamu bilang mereka perusahaan besar. Kenapa mempekerjakan seorang gadis kecil yang tidak punya ijazah maupun pengalaman kerja? Aku melihat bagaimana dia bersama bosnya. Hubungan mereka tidak biasa. NAK, dia tidak sesederhana yang kamu kira, mengerti? Bu, kurasa ini bukan kebetulan. Apa kamu mencari Yan Xiaochen? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Kalau begitu aku juga ingin bertanya, apa yang dia katakan tentangku padamu? Dia tidak akan bodoh sampai memprovokasi hubungan kita di belakang, kan? Aku akan beritahu. Bu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Sudah kubilang, Xiao-Xiao bukan orang seperti yang kamu bayangkan. Aku lebih tahu seperti apa dia daripada kamu. Ibumu sudah hidup sampai sekarang. Bisa dibilang sudah mengenal banyak orang. Kamu benar-benar sudah dirasuki olehnya. Bu, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Asalkan aku menunjukkan tekadku. Kamu orang yang aku bersama Xiao-Xiao, kan? Benar. Sebelumnya, aku ingin menyetujuimu. Tapi bukan berarti membiarkanmu tidak pulang setiap malam dan tinggal di tempatnya. Kerja keras yang kamu maksud adalah menemani klien, minum-minum setiap hari. Hasilnya, tidak tidur malam, tidak bisa bangun pagi, lalu datang ke tempat Paman Liu untuk tidur. Kamu anggap ini apa? Mau tidur ya tidur, mau datang ya datang? Katakan, berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Tubuhmu akan hancur duluan. Jadi, sekarang aku memberitahumu secara resmi. Aku ubah pikiran. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi ke departemen penjualan, menjalankan bisnis apapun. Kembali ke kantor pusat. Belajar manajemen dariku, lagi pula perusahaan ini nanti juga akan diserahkan padamu untuk dikelola. Bu, hal yang sudah disepakati, kamu. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Bu, kamu seorang bos perusahaan besar, perkataanmu. Bagaimana bisa tidak menepati janji? Kalau ini tersebar, apa yang akan dipikirkan orang tentangmu? Kamu setiap hari bersama Yan Xiaochen. Yang lain nggak bisa, tapi bisa nyalahin ibumu sendiri, ya? Baik. Kalau begitu, sebagai bos besar perusahaan, aku akan memberitahumu. Orang seperti Yan Xiaochen ini, sebagai karyawan biasa saja, dia bermasalah secara moral. Apa ini? Lihat, ini dari judi. Sejak Yan Xiaochen masuk perusahaan, slip engagement, penuh dengan kecurangan, di depan fakta yang jelas. Masih mau bicara? Ibu. Kalau bukan aku yang mendengarnya sendiri, aku gak akan percaya ini keluar dari mulutmu. Kata-kata seperti itu. Perkataan judi kamu percaya, tapi aku? Apa dia lebih paham Xiao-Xiao daripada aku? Apalagi, lagi pula slip penggajian ini bisa diubah seenaknya. Ini bisa buktikan apa, Bu? Aku kira kamu mengertiku. Aku kira kamu di pihakku, tapi sekarang? Aku kasih tahu, aku tetap pada pendirianku. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, aku gak akan pisah dengan Xiao-Xiao. Baiklah, aku juga akan tegaskan sikap kami. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, aku dan ayahmu sangat menentang kamu bersamanya. Kalau tidak, aku. Kalau tidak, lalu apa? Usir aku dari perusahaan. Ibu jangan lupa, aku memang gak pernah mau masuk. Yang terhormat Ibu Hou. Dengan ini aku umumkan, aku keluar. Shen Hou. Aku ingatkan kamu. Jangan gegabah. Gegabah itu setan. Kamu jangan sampai menyesal.
seumur hidup karena keputusan gegabahmu. Ibu. Aku bersumpah. Aku nggak akan menyesal. Aku akan buktikan padamu. Tanpamu, aku bisa hidup. Aku akan hidup lebih baik lagi. Kamu. Ini bukan data proyek perusahaan ayahmu? Berubah ya. Bukan, buat apa kamu beli minuman sebanyak ini? Aku sedang tidak mood. Temani aku minum. Siang-siang minum apa? Lagi pula kamu sudah punya pacar, kalau tidak mood cari pacarmu saja. Carry aku PDPA. Sedang kerja. Lagi pula soal ini, aku belum berpikir bagaimana memberitahunya. APA. Aku mengundurkan diri. Lalu, ibumu? Jangan sebut ibuku. Aku kira hubunganmu dengannya sudah membaik. Ternyata kalian berdua masih bermasalah. Pacaran saja, harus selesaikan konflik keluarga dulu. Kamu bilang, soal ini? Bagaimana aku harus memberitahu Xiao Xiao? Jujur saja. Kamu karena dia sampai bertengkar dengan ibumu kan? Ini keren banget. Siapa tahu pacarmu tersentuh, lalu memberimu anak. Sudah sana. Tapi Hozi, aku enggak kamu. Sekarang kamu tidak punya kerja, bertengkar dengan keluarga. Kamu harus hati-hati. Maksudmu? Maksudku seperti yang dulu kuingatkan. Coba pikir. Meskipun pacarmu setia padamu, tapi sekarang dia bekerja di perusahaan Cheng Xiwan. Kamu tidak bisa menahan dia yang selalu mengincar. Diam kamu, jangan ngawur. Pokoknya sudah kuingatkan. Xiao Xiao, kangen aku? Masuklah. Xiao Xiao. Kamu packing buat apa? Jangan-jangan mau pergi diam-diam lagi? Kalau mau pergi diam-diam, mana cuma bawa segini? Lalu, itu karena kamu tiba-tiba menghilang waktu itu. Aku jadi trauma. Kamu packing baju buat apa? Dinas? Aku harus pulang sebentar. Pulang? Aku temani kamu. Tidak usah, kamu masih harus bekerja. Sering-sering izin juga tidak baik. Xiao Xiao. Aku sudah resign. Begini keadaannya. Xiao Xiao, kalau ibuku bilang sesuatu yang tidak enak didengar, jangan dihiraukan. Aku juga tidak tahu kenapa ibuku tiba-tiba berubah seperti ini. Kamu yakin tidak mau kembali? Kalau aku masih di perusahaan, menerima gaji dari perusahaan, aku masih akan dikontrol oleh ibuku. Soal pekerjaan, paling cari lagi. Aku menemukan, aku cukup berbakat di bidang sales. Bertahan 1-2 tahun lagi, kumpulkan modal cukup. Nanti aku bisa buka usaha sendiri. Ajak Yushen juga. Xiao Xiao. Jangan khawatir, aku benar-benar sudah memikirkannya. Pekerjaan banyak, tapi kamu hanya satu.
Kalau aku kehilanganmu, di mana aku bisa menemukan orang yang persis sepertimu? Jadi, aku harap kamu mendukung keputusanku kali ini. Kamu tahu, Aku akan selalu berada di sisimu. kamu tidak tahu. Sebelum datang mencarimu, aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Sampai aku bertemu denganmu, tiba-tiba aku punya keberanian. Kamu tahu kenapa? Karena aku tiba-tiba menyadari, di antara kita, harus yang paling murni, paling jujur, tanpa sedikit pun kebohongan. Aku pulang kampung besok. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut denganku. Sungguh, Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. mau. Aku sudah bawa koper, langsung berangkat. Rumah kami tidak sebagus di sini, soal makan dan tempat tinggal. Mungkin tidak terlalu bagus. Dan ibuku juga pemarah. Siau. Aku sudah bilang, mau ikut kamu pulang kampung. Aku sudah siap menghadapi apapun. Baik. Beli sayur. Paman, kalian main catur ya? Paman, Bibi, halo. Bibisan. Sudah pulang, Paman. Sudah pulang, Xiao Chen. Paman, Bagus, sangat bagus. Ibu, Xiao. Ibu, siau. Ibu. Ibu, tunggu sebentar ya. Ibu. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke rumahku? Penagih utang. Aku bukan orang jahat. Aku. Kamu pencuri ya? Tidak, pencuri. 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 Aku bukan pencuri. Pencuri. Benar-benar bukan pencuri. Pencuri. Bukan pencuri. Kita satu tim, Ibu. Satu tim, Ibu. Aku teman kuliah. Teman apa? Ibu. Tadi kamu kemana? Aku ke kantor polisi buat rekaman keterangan. Keterangan? Keterangan apa? Orang-orang itu datang cari masalah. Kamu belum bayar utang ya? Dari pagi sudah datang ke sini. Lu Qingfang. Keluar bayar utang, Liu Qingfang. Lu Qingfang. Ribut apa sih? Pagi-pagi begini, kalian ganggu orang tidur. Ngapain ribut-ribut? Piukin, ini masak. Bangun, penagih utang, kamu cari masalah lagi sama siapa? Mei Suk. Lu Qingfang. Sudah waktunya bayar utang. Kalau tidak bayar, jangan salahkan aku. Tulis tanda tangan. Bajingan, aku kasih tahu, bajingan. Lu Qingfang. Bajingan. Berani ket-ket di depan rumahku, kamu. Mau mati kalian? Minta uang. Ayo, kalau berani potong tanganku. Kamu terlalu sombong ya. Lu Qingfang. Bayar utang itu wajib, sekarang sudah waktunya. Untuk membayar. Kalau kamu tidak bayar lagi, awas rumahmu kuhancurkan. Baik. Oak. Oak. Ini bukti untuk polisi. Ayo, aku sudah tekan 110, tinggal pencet ini. Ayo. Lu Qingfang. Ambilkan HP wanita itu. Cepat.
Berani sekali kamu, Liu Qingfang. Tunggu saja, aku akan kembali. Cepat pergi. Luar biasa. Aku belum sempat telepon, polisi sudah datang. Kamu bilang, nasib 3 penjahat ini tertangkap. Aku sudah bayar 40.000, sisanya 120.000 masih di sini. Bukan. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Dan Xiao, masalah sebesar ini. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu siapa? Terus-terusan panggil ibu, aku tidak ingat. Punya anak seperti kamu. Halo, Ibu. Bukan, maksudku, halo, Tante. Aku perkenalkan diri. Namaku Shen Ho. Shen yang pakai 3 titik, Ho seperti bangsawan. Ibu. Dia pacarku. Tante. Sudah pagi, kamu pasti lapar ya? Aku buatkan makanan untukmu. Aku memang lapar, tapi di rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan. Kalau begitu, kami bisa belikan untukmu. Kami ke pasar, beli bahan lalu masak. Iya. Tante, kami pergi dulu. Siap. Sebenarnya apa yang terjadi? Dari mana ibu punya utang? Utang rentenir. Kenapa nggak lapor polisi dari dulu? Waktu itu aku takut ibuku kenapa-napa. Aku nggak kepikiran sampai situ. Minjem uang ke siapa? Aku minjem uang ke Cheng Xiwan. Cheng Ziyuan. Kenapa nggak minjem ke aku? Kalau minjem ke kamu bisa langsung nyiapin uang sebanyak itu nggak sih? Bukannya akhirnya tetap mesti minta ke ibumu? Kalau gitu, aku bisa minjem ke Yushen. Lagi pula aku cuma minjem ke Cheng Xiwan. Emang kenapa? Aku kan bakal balikin. Terus gimana cara lu balikin? Aku masih punya tabungan lebih dari 10 juta. Ditambah gaji bulanan, bisa dipotong dari gaji. Gini aja, jangan potong gaji. 40 juta ini. Aku yang bayarin. Nggak usah. Jangan minta uang ke ibumu. Tenang aja, nggak bakal. Sekarang hubunganku sama ibu, menurutmu kalau aku minta, dia bakal kasih nggak ya? Jual ikan nih. Ikannya segar nggak? Segar kok. Xiao, kita beli apa ya? Bayam. Beli sayur yuk, bayamnya berapa? 3.002. Bisa kurang dikit? Bayamnya kurang segar nih. Wah, masih muda udah jago nawar. Ya udah, 3.000 aja. 3.000, oke. Ngomong-ngomong, kenapa ibumu bisa utang rentenir? Belum sempat tanya. Main mahjong kalah lagi ya? Nggak nyangka. Mau beli nggak sih? Jangan nongkrong di sini. Ganggu jualan. Makasih ya. Beli sayur? Ini berapa per kilo? Ini 8.000. Beli banyak banget. Xiao Chen, kapan pulang? Udah mampir ke rumah belum? Gimana kabar ibumu? Pagi tadi rentenirnya datang lagi. Untungnya ada yang anonim melaporkan ke polisi, jadi mereka semua ditangkap. Ibuku juga sudah mengembalikan uang 40.000 itu. Setelah memberikan keterangan, baru pulang. Wah, benar-benar melelahkan tapi berakhir baik. Syukurlah. Bibi Tian, apa ibu pinjam uang rentenir karena kalah main mahjong lagi? Bukan, belakangan ini main mahjong sudah tidak pakai uang. Ibu tidak bilangnya? Dia tidak main mahjong. Orang itu baru-baru ini mulai main mahjong sama kami. Setiap kali selalu mentraktir kami minum teh. Pokoknya kelihatan kaya, royal banget. Terus ibu kamu tanya-tanya, tahu uang orang itu? Dapat dari platform investasi. Lihat ibu tertarik, dia langsung menghasut untuk ikut investasi. Katanya bisa bantu urus. Platform investasi apa? Itu penipuan. Nanti uangnya dibawa kabur. Awalnya ibu coba investasi sedikit, tapi untungnya langsung berlipat ganda. Jadi dia pikir makin banyak invest, makin banyak untung. Makanya mau pinjam uang kami,
Tapi uangku tidak ada di tanganku. Aku benar-benar tidak bisa bantu. Jadi, dia terpaksa pinjam ke rentenir. Tapi ternyata platform itu penipuan. Ibu pinjam 40.000 dari rentenir. Tapi di platform itu tidak dapat sepeser pun. Malah bunganya makin menumpuk. Jadi 160.000, makanya mereka datang menagih utang. Ibu selalu percaya hal-hal instan kayak gitu. Untung kali ini beruntung, kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Xiao Chen, jangan salahkan ibumu. Sebagai orang tua, aku mengerti perasaannya. Dia ingin cari uang lebih untuk membantumu, meringankan bebanmu. Dia pernah bilang padaku, katanya, kamu hidup sendirian di Shanghai, kota besar, sangat susah. Cari uang tidak mudah. Xiao, jangan salahkan ibumu. Ibumu orangnya polos. Coba nasihati ibumu. Hai, Didi, kau butuh apa dulu? Hai. Ya, Didi. Sampai jumpa. Ibu, Tante, kamu bantu ibuku. Tante, lagi bersih-bersih pintu ya. Tante, sini-sini, duduk dulu, duduk, kursi. Iya. Aku yang urus. Pelan-pelan, jangan sampai kecipratan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tante, sini Lab. Ada di sini, gak apa-apa, ada di sini. Ada. Aku bantu Tante Lab. Gak usah. Ngapain sih? Gak apa-apa. Aku aja. Mau ngapain sih? Tante, itu. Ini buat apa sih? Lab pintu aja. Makanan. Makanannya pasti enak. Tante istirahat dulu ya. Tante. Aku, pintunya sebentar lagi bersih. Kasih tempat. Kamu tuh kikuk, bantu keluarin meja. Kalau gitu kamu aja. Tante, cara Tante. Kayak chef hotel bintang 5. Ambil piring. Oke. Tante, piring. Ambil yang besar dong. Oke. Tante, piring besar. Iya, taruh sana. Ibu hati-hati tangannya ya. Aku keluar dulu. Bawang daun, jahe, bawang putih. Bawang daun, jahe, bawang putih. Bawang daun, jahe. Siapa jenis? Jahe, bawang putih. Sini. Hati-hati tangannya. Kalian berdua, jangan begitu. Kalian berdua. Sudah kenal berapa lama? Lebih dari 8 bulan. Kenal gimana sih? Kami berdua teman sekampus, setiap hari bisa ketemu.
Kalau sekarang kamu kerja di mana? Tante. Aku belum punya kerjaan sementara ini. Tapi sebentar lagi pasti dapat kerja, tenang aja. Nanti aku pasti bakal jagain Xiao-Xiao baik-baik. Nama Xiao-Xiao ini. Yang suruh kamu panggil? Nama panggilan yang aku kasih. Ini nama panggilan dari bapaknya. Bukan. Tante, aku bersumpah. Aku sama sekali nggak bohong, beneran aku yang kasih nama itu. Terus kamu suka Xiao-Xiao apa? Dia tuh banyak banget. Pokoknya, dia hebat. Di mana-mana hebat, mungkin tante nggak tahu. Xiao-Xiao di kampus tuh. Tiap tahun dapat beasiswa, dosen-dosen. Langsung kasih dia jalur beasiswa S2. Tahu nggak kesempatan ini berharga banget? Tapi Xiao-Xiao bilang nggak mau, ya udah nggak mau. Keren kan? Teman-teman di kampus pada iri banget sama dia. Ada lagi. Di kantor juga, tiap kali dipuji bos. Baru masuk aja udah bisa dapat kontrak gede. Keren kan? Dia segitu hebatnya. Kamu nggak kerja. Mau ngidupin dia pakai apa? Tante, walaupun sekarang aku nggak kerja, tapi buat Xiao-Xiao, aku rela kerja keras. Asal dia senang, aku rela ngapain aja. Udah. Pergi sana. Kalau tante nggak butuh bantuan, Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. kalau gitu aku duluan ya. Tante butuh apa-apa panggil aja. Oh, Siap. Ibumu baik banget ya. Enak banget nih. Cepetan makan tante, aku nggak tahan nih. AO. Terima kasih, Bu. Panggil Tant. Terima kasih, Tante. Nggak usah, aku bisa sendiri. Bukannya kamu paling suka sup ikan? Nggak usah. Enak banget. Itu. Kalian gak mau ngomong apa-apa? Apa karena aku pertama kali datang, kalian malu-malu? Gak apa-apa. Bilang aja. Kalau gitu aku yang ngomong ya. Uang 160.000 itu, dari mana asalnya? Pinjam dari teman. Kamu punya teman segitu baiknya, bisa minjamin kamu uang sebanyak itu? Nggak. Bu, sebenarnya mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa, kamu sendiri tahu. Di kota besar kayak Shanghai, bergaul sama teman-teman. Siapa tahu kamu bergaul sama orang-orang yang gak jelas. Bu, Makan. Tante, ini. Sungguh, aku bisa jadi saksi buat Xiao-Xiao.